Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga selamat hari Selasa buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Bung Harpa. Terima kasih buat dukungan kalian semua selama ini, masukan saran dan juga kritikan yang membuat channel ini mudah-mudahan terus berkembang dan konsisten menyampaikan berita-berita yang akurat langsung dari jantung Tim Nasional Indonesia ya, baik di senior maupun juga di kelas usia. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini gue mau bahas soal informasi update terkait dengan persiapan tim nasional kita 13 hari menjelang AFF. Nanti akan dilangsungkan tanggal 8 Desember. Meskipun kita baru akan main tanggal 9 Desember menghadapi Myanmar. Jadi banyak perkembangan, persiapan-persiapan, pemanggilan pemain juga sudah mulai dilakukan yang tentunya menarik untuk kita ikuti. Nah tapi sebelum ke sana, gue mau sedikit update soal penampilan dari Bang Jai. Ya karena pemain ini sudah menjadi segmen tetap di channel Bung Harpa. Saban weekend kemarin kita sudah bahas 2 hari berturut-turut penampilan dari para pemain Indonesia abroad, baik yang turun hari Senin maupun juga baik yang turun hari Sabtu maupun juga turun hari Minggu. Nah ada satu pemain yaitu sang kapten ya, jadi ini save the best for the last yang akan sedikit gua ulas sebelum nanti kita ke AFF. Penampilan dari Bang Jai baru main semalam, jadi Venezia kalah dari Lecce 1-0. Tapi seperti biasa ya, yang selalu menjadi concern kita adalah pemain Indonesia sehat, bugar, dapat minute play dan kalau bisa memberikan kontribusi. Nah kemarin Bang Jai jadi tampil 90 menit ya, walaupun timnya kalah, sempat sedikit mengalami mungkin bukan cedera ya, tapi memegangi kakinya, tapi ya overall dia aman bermain 90 menit. Nah kemarin ini memang susah juga ya kalau menilai ada pemain kita, mungkin agak sedikit subjektif, tapi memang kalau buat teman-teman yang nonton pertandingannya, gue jujur nggak nonton pertandingan full, nonton dikit-dikit, kemudian nggak kuat tidur, akhirnya gue lengkapi dengan menonton highlights-nya tadi pagi. Nah kalau kita lihat ini jelas memang ada masalah di lini depan dari Venezia ya, banyak banget peluang yang diciptakan oleh mereka. Jadi ada mungkin 5-6 ya peluang emas, ini bukan hanya shot on goal. Dimulai di menit ke-8 itu dari Gaetano Cristanio, menit ke 8 dari sisi kanan nggak gol. Kemudian menit ke-38 dari Bang Jai, ini tandukannya luar biasa kencang, setengah diving header, kemudian mengenai mistar gawang, terus mentalnya keluar gitu, jadi kayak agak miring, akhirnya keluar. Jadi sayang banget itu, kalau gol cakep ya. Nah kemudian juga selang sekitar 1 menit kemudian Cristanio tuh masih kembali mendapatkan peluang, sama juga ya, kipernya emang kiper Lecce luar biasa. Dan jadi 3 peluang emas tuh di babak yang pertama. Masukin babak kedua di sekitar menit 52-53 kembali Venezia mendapatkan double chance ya, dari Busio ya, diawali dengan 1-2 sentuhan syuting dari luar kotak, masih juga melenceng, dan kemudian dari Duncan. Jadi total ada 5 tuh ya yang sudah tercipta dalam waktu kurang dari 1 jam. Nah cuman itu dia, dengan penguasaan bola yang sekitar 60%-an, kemudian juga dengan peluang yang begitu banyak, tapi gagal menciptakan gol, akhirnya dihukum melalui serangan balik pada menit ke-70 yang diciptakan oleh Dorgu, dan akhirnya ya udah selesai pertandingan. Sebenarnya ada 1 peluang lagi di menit ke-73. Jadi 3 menit setelah kebobolan itu ada peluang dari Pohjan Palo. Jadi dapat crossing dari kiri, sebenarnya tinggal sorong nih. Ya tinggal dorong sedikit, tapi tendangannya miss keluar itu loh, sampai satu stadion Venezia itu kayak bergemuruh gitu, kayak menyayangkan. Jadi ya susah ya. Mungkin satu-satu kekhawatiran kita ya kalau sampai Venezia degradasi ya. Mungkin Bang Jai sih ya, feeling gue akan tetap, kalau ya seandainya, feeling gue Bang Jai akan tetap banyak yang melirik untuk diangkut ke tim Serie A lainnya. Mungkin walaupun mungkin papan tengah atau bawah ya. Karena memang penampilan dia secara individu selalu bagus. Walaupun timnya ya kayak tadi susah juga ya, dapat 5-6 peluang nggak bisa 1 gol pun ya berat ya. Nah itu dari Italia, dari Venezia. Kita kembali lagi ke tanah air. Seperti janji gua, seperti prolog, bridging gua di awal, kita akan update soal persiapan timnas Indonesia 13 hari menjelang kick off ya, tanggal 9 Desember kita akan menghadapi Myanmar. Jadi yang pertama soal venue. Nah soal venue kemarin memang udah gue sebut GBK, karena ini ada informasi memang GBK harus dipersiapkan
untuk AFF. Tapi ternyata itu tidak salah tapi kurang lengkap. Jadi itu memang untuk antisipasi kalau semifinal dan juga final. Kan home and away kan. Full home and away. Jadi memang udah pasti di GBK. Kalau memang kita lolos, dan kemungkinan besar ya kita pasti lolos lah kalau untuk ke semifinal ya. Nah, untuk babak grup sendiri kan ini setengah home setengah away. Jadi ada yang dapat home, ada yang dapat away. Mungkin karena animonya mungkin dianggap kurang atau diperkirakan gak akan terlalu full house, supaya untuk mengurangi cost maka akan dipilih stadion yang agak relatif kecil. Nah, sebenarnya kalau gua senang di Pakansari. Kalau gua ya, karena dari Jakarta deket dan rumputnya bagus. Stadionnya juga oke, lumayan, dan daerah situ banyak makanan dan dingin. Tapi tidak kalah senangnya juga karena dipilih Solo. Kenapa? Karena biar merata juga. Gue senang dan ya mungkin suatu saat gantian, bisa nanti Surabaya, bisa nanti mungkin Jatidiri lagi direnovasi ya. Gue nggak tahu di Jogja ada yang di mana, di Sleman mungkin bisa, di Maguwoharjo atau di stadion lainnya. Bahkan juga gantian mungkin di Sumatera ada yang bagus, dan juga di Kalimantan, supaya kita kan Indonesia ya, harus merata. Jadi gue senang, dan sesekali juga kita merasakan juga away di Indonesia. Ini menarik ya, karena nanti kita akan, atau gue yang suka kuliner akan bisa makan nasi liwet di sana atau apapun di sana, atau susu sapi yang terkenal ya. Jadi menarik juga, menyenangkan ya bisa away. Nah, itu untuk babak grup. Jadi kita akan 2 kali menjamu siapa ya, kalau nggak salah Laos dan apa gitu ya. Pokoknya intinya kita akan 2 kali home. Ini kita lihat ya biar mantap. Jadwalnya kita akan menjamu Filipina dan juga Laos dulu baru Filipina. Jadi kita akan menjamu Laos tanggal 12 Desember dan akan menjamu Filipina 21 Desember. Jadi pertandingan terakhir di grup dari grup B, di mana kita satu grup juga dengan Vietnam dan dengan Myanmar. Kita away-nya ke Vietnam dan Myanmar. Nah, itu soal venue. Jadi Manahan ini kan juga sudah berpengalaman ya, jadi tuan rumah kemarin di FIFA Under 17. Ya, dan gue rasa nggak ada isu, dan kita sama-sama ke sana, dan seperti biasa lah channel Bung Harpa pasti akan ke sana. Kalau ke away ke Myanmar dan Vietnam, mungkin kalau ke Vietnam agak repot ya. Jadi perjalanannya juga, pesawatnya itu transitnya terlalu lama, nggak ada yang direct flight, lumayan pricey juga, dan with all respect gue rasa kita sudah hampir pastilah membungkus 3 poin. Mungkin yang Vietnam gue akan away, tergantung nanti sikonnya seperti apa. Nah, itu dari venue. Dan soal TC juga. TC nanti akan digelar di Bali. Ya, kita tahu mungkin akan dipakai adalah Bali Training Center karena lapangannya bagus. Jadi ini salah satu juga bentuk kontribusi dari tim Liga 1 ke PSSI atau ke Timnas. Jadi itu tepat nanti para pemain berkumpul itu pas Pilkada tanggal 27 November. Jadi gimana milihnya nih ya. Kemudian 28 November itu langsung mulai gas. Jadi 27 mungkin konsolidasi. Nanti selesainya tanggal 5. Gitu, tanggal 5 selesai. Mungkin tanggal 6 berangkat ya. Tanggal 7 mungkin mulai latihan. Tanggal 8 official training. Tanggal 9 nanti kita akan menghadapi pertandingan pertama lawan Myanmar. Nah, dan 33 pemain sudah dipanggil oleh Sintayong. Nah, tapi ini yang menarik nih, sebelum gue check out dari video gue kali ini, karena ada satu nama yang kelihatannya membuat gregetan para fans timnas Indonesia, yaitu Jens Raven. Nah, menurut kalian, kan sejauh ini nggak dipanggil ya, walaupun terbuka kemungkinan untuk dipanggil, karena ini masih nanti sifatnya profesional atau sementara, nanti akan ditetapkan biasanya H-7 setelah TC, kan kelihatan tuh mana yang oke, mana yang bugar, mana yang enggak, dan seterusnya. Nah, menurut kalian, apakah kalian setuju Jens Raven dipanggil ke tim nasional yang akan tampil di AFF, atau nanti dulu? Nah, tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Kasih juga alasannya kenapa. Kita akan diskusi sama-sama, memperkaya pemikiran kita soal tim nasional Garuda kesayangan kita. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan selamat beraktivitas. Bye-bye.